Shalom semuanya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Berikut saya akan menyampaikan khotbah saya yang bermanfaat untuk meyakinkan atau meneguhkan saudara sekalian, yang terdapat di kitab Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apakah apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang saya pilih, yang dimana Yesus mengatakan kepada muridnya, ya, kepada Thomas dan Filipus, dan dimana pada saat itu muridnya pada saat itu ya bertanya kepada Tuhan, yaitu salah satunya adalah Thomas, dan berikut juga Filipus bertanya juga kepada Tuhan, yang dimana Thomas bertanya, ya, bagaimana dia tahu jalan itu, ya, tunjukkan jalan itu. Dan berikut Filipus juga berkata, ya, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Nah, di ayat-ayat ini, ya, Tuhan menjelaskan, ya, kepada mereka bahwa Tuhan Yesus itu sendirilah yang bersama mereka pada saat itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan dijelaskan pula, ya, dia adalah Bapa, karena Bapa tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam Bapa. Nah, ini firman Tuhan, pernyataan Yesus bahwa ia akan pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui dan tidak dapat diikuti oleh para muridnya. Juga peringatannya kepada Petrus bahwa ia akan menyangkal dirinya, menimbulkan kegelisahan yang luar biasa di antara mereka. Kita dapat nanti baca di Yohanes pasal 11 ayat 33 dan Yohanes 12 ayat 27. Kegelisahan mereka timbul karena mereka tidak dapat memahami misi Yesus dan rencana Allah Bapa. Yesus mendorong mereka untuk percaya pada Bapa dan juga kepadanya. Mari kita buka ayatnya yang pertama, pasal yang 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini adalah kegelisahan yang mereka hadapi, mereka alami. Nah,
Poin yang saya sampaikan di sini ada dua bagian, saudara yang terkasih. Yang pertama, ya, Yesus menegaskan bahwa barang siapa mengenal dan percaya kepada Dia, dan yang kedua, Yesus memberitahukan penyebab kepergiannya kepada Allah Bapa. Dan ini adalah yang harus kita ketahui dari ayat ini. Nah, yang pertama yaitu Yesus menegaskan bahwa barang siapa mengenal Yesus Kristus itu sendiri dan percaya kepada Yesus, maka ia juga akan mengenal Allah Bapa itu sendiri. Sebab hanya melalui kenal dan percaya pada Yesus, ya, seorang dapat datang kepada Allah Bapa. Mari kita baca ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Nah, ini adalah gambaran secara langsung bahwa di hadapan mereka itu, apa yang mereka lihat itulah Bapa, itulah Tuhan itu sendiri. Lalu lanjut, Yesus menegaskan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jalan, bukan sekedar penunjuk jalan. Dialah yang dapat membawa setiap orang berdosa kepada Allah yang kudus melalui pengorbanannya sendiri. Dia adalah kebenaran. Dia adalah kebenaran, bukan sekedar pewarta kebenaran. Kata dan karyanya sepenuhnya dapat dia diandalkan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dia adalah hidup, bukan sekedar pemberi hidup. Dialah sumber kehidupan itu. Sebabnya dia bisa memberikan hidup bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, ini adalah poin yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa dia adalah jalan hidup dan kebenaran. Yang kedua adalah Yesus memberitahukan penyebab kepergiannya kepada Allah Bapa, yaitu mempersiapkan tempat untuk muridnya. Ia juga berjanji kelak akan kembali menjemput mereka. Mari kita baca ayat yang 2 sampai yang ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, puji Tuhan. Ini merupakan janji ekskatologis, ya, yang artinya adalah, kalau kita artikan arti daripada ekskatologis adalah, ya, tanda-tanda pada akhir zaman, ya. Nah, bagi kita juga bahwa kelak setiap orang percaya akan bertemu dengannya. Haleluya. Dalam rumah Bapa. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Yesus yang akan menerimanya, ya. Itu yang hidup di dalam Tuhan, ya, akan bertemu dengan Bapa. Mari kita baca ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi janji ini adalah penghiburan dan peneguhan bagi iman kita sebagai orang percaya. Mari saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita peliki, ya. Kita percaya, meteraikan itu di dalam hati saudara, percaya, ya, bahwa keselamatan hanya satu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bayangkan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, bagaimana kita memasuki sebuah ruangan, ya, sebuah rumah, untuk kita masuki ruangannya kalau tidak melalui pintu. Nah, pintu itu sendiri adalah gambaran Yesus Kristus itu. Dan Yesus Kristus itu sendiri adalah, ya, jalan, ya, kita. Di dalam Dialah kita menemukan kehidupan dan keselamatan. Mari saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, renungkan dan hayati, ya, baik-baik firman Tuhan ini, ya.
di mana ayatnya ke-6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Iman orang Kristen mempercayai 100% bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Di luar Kristus, ya, tidak ada keselamatan. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.